pagi Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, nama saya Diana Kristianingsih, TGP Angkatan 11 dari SMK Negeri 1 Cibonalang. Berikut adalah aksi nyata saya diseminasi tentang budaya positif modul 1.4. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru SMK Negeri 1 Cibonalang. Yang terhormat Ibu Dina Rosita selaku Waka Humas SMK Negeri 1 Cibonalang. Yang kami hormati Bapak Ibu guru SMK Negeri 1 Cibonalang. Marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah memberi kita banyak kenikmatan sehat sehingga kita bisa berkumpul pada siang hari ini dalam acara diseminasi budaya positif. Calon guru penggerak Ibu Riana Sulistianingsih, Sarjana Sastra. Penarikan saya Gali Arismawati akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah sambutan dari Wakil Kepala Sekolah bagian Humas, yang ketiga adalah inti dari acara diseminasi budaya positif, yang keempat lain-lain, dan yang kelima adalah penutup. Baik Bapak Ibu, mengisi acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Terima kasih atas bacaan basmalahnya. Semoga acara pada hari ini lancar dan bermanfaat untuk kita semua. Acara yang kedua yaitu sambutan dari Wakil Kepala Sekolah bagian Humas kepada Ibu Dina Rosita SPD. Monggo Ibu. Terima kasih waktu yang sudah diberikan. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita bisa ini dalam
selanjutnya yaitu MC, yaitu diseminasi budaya positif calon guru penggerak oleh Ibu Riana Sulestianingsih FS. Monggo Ibu. Terima kasih kepada Bu Khalif dan Bu Dina yang telah memberikan waktunya kepada saya, dan juga Bapak Ibu Guru yang sudah meluangkan waktunya untuk di sini untuk bergabung kepada saya. Mungkin saya akan ngadep ke audien, izin berdiri ya, Bu. Ya, gimana kabarnya Bapak Ibu Guru hari ini? Luar biasa, SMK bisa, SMK hebat, SMK bisa hebat, SMK Jogonalan jaya jaya bisa juara. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Baik, saya akan tunjukkan slide ya. Bapak Ibu, ini adalah pengimbasan modul 1.4 budaya positif saya di CGP. Udah kenal semua ya. Saya Riana Sulestianingsih. Oke, lanjut. Oke, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua, nggih Bapak Ibu. Kemudian di sini saya ada pantun, ya. Mungkin bisa dibantu untuk pantun saya untuk bilang cakep, nggih. Pagi-pagi minum air hangat, cakep. Tidak lupa menyantap coklat, cakep. Assalamualaikum wahai sahabat, cakep. Pagi-pagi harus semangat, ini budaya positif. Mungkin sebelum masuk ke budaya positif, kita ada ice breaking sebentar, nggih Bapak Ibu. Siap, nggih? Oke. Cluenya begini, kalau apapun yang saya bilang misalnya, karena saya mendapat ikan, maka saya membakar ikan. Kemudian nanti bisa dilanjutkan di kata-kata kedua. Saya akan menunjuk Bu Ratna. Di kata kedua, saya membakar ikan. Cluenya adalah karena dan maka. Tadi saya sudah menyampaikan karena saya mendapat ikan, karena saya memancing, maka saya mendapat ikan. Lanjutnya, karena saya mendapat ikan, maka saya makan. Terus lanjutnya lagi Bu Ratna nanti bisa nunjuk temennya yang lain. Misalnya, ya, karena saya lapar maka saya makan. Begitu nggih? Ya.
memancing, maka saya mendapat ikan. Oke, lanjut. Bu Anika. Karena saya mendapat ikan, maka saya berat. Bu Susi. Lanjutan dari Bu Anika. Karena saya bakar ikan, maka saya makan. Ini aku bingung Bu, aku deg-degan. Wih, salah ya, betul. Oke, Bu Murti boleh? Ya, monggo Bu. Karena saya makan, maka saya jadi ngantuk. Oke, tepuk tangan untuk Bu Murti. Lanjut Bu, tunjuk siapa? Karena saya teman Mbak Riana, maka saya ke sini. Tadi klunya mengantuk Mas. Kurang konsentrasi. Karena saya mengantuk, maka saya Oke, sip. Boleh tunjuk lagi Pak. Oke, Bu Rana, silakan Bu Rana. Oke, tepuk tangan. Ini satu lagi. Tunjuk. Oke, satu lagi. Oke, tepuk tangan untuk kita semua ya. Sudah konsentrasi. Oke, sudah bagus nih. Lanjut ke materi. Udah bisa fokus ya Bapak Ibu ya. Atau mau bikin lagi? Nanti lagi ya. Oke, budaya positif. Mungkin ada yang tahu apa itu budaya positif? Ada penampilan budaya positif itu apa? Ada yang tahu? Oh ya, Bu Susi silakan. Pakai mic. Ya, nggak apa-apa Bu. Ya, tepuk tangan untuk Bu Susi ya. Pembiasaan di sekolahan ya Bapak Ibu. Jadi sudah benar. Jadi untuk budaya positif ini yang perlu kita lakukan di sekolahan karena untuk budaya positif ini sangat membantu siswa untuk merasa aman, kemudian nyaman, kemudian menciptakan rasa merdeka, kemudian mandiri bertanggung jawab seperti itu. Lanjut, ini untuk pengertian budaya positif. Kenapa budaya positif? Karena suasana positif sangat mendukung terlaksananya pembelajaran yang kondusif. Suasana positif akan membuat lingkungan belajar lebih menyenangkan. Kemudian juga sehingga proses pembelajaran dapat berjalan tanpa beban dan tekanan. Oke, lanjut Bapak Ibu. Adalah nilai atau keyakinan dari kebiasaan jadi pribadi yang
mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini. Dan untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utama adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah bentuk hasil intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebaikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang sah. Dan sisi yang ketiga adalah menyiapkan keyakinan. Ibu dan bapak guru, berikut ini akan menunjukkan bagaimana seorang guru menggunakan segitiga restitusi. So pak, so banget. Masa aku dikatain tukang fitnah pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan
depan kelas. Mau banget. Oh gitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain mereka lah Pak. Mau banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting. Untung kamu tidak bekerja lagi. Iya Pak. Mungkin saya masih bersabar dan saya mengingatkan. Ya gemes padahal. Saya pasti bela diri. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih bertahan dan kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah. Sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang membentak kita di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Sampai Pak. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan. Apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif. Mulai dengan yang sebelumnya. Saya bisa jadi lebih sabar. Mau apa selanjutnya? Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kamu akan menjadi orang Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Bangga dan sabar dan Baiklah, kalau begitu. Yuk, kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengikutnya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak akan sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki kesalahan. 4. Saya tidak melakukan kesalahan. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu telah memberikan yang terbaik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1.
kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang tertuju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kalian? 4. Kamu ingin menjadi orang dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu memperhatikan beberapa hal. 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai atau keyakinan-keyakinan telah disepakati atau diuji. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau mengikuti masalahnya. 4. Usaha ini adanya suatu usaha kebaikan dan pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu perlu dijadi saksi latar belakang dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan atau nilai dilakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menetapkan posisinya sebagai panitia dengan mengajukan pertanyaan kepada yang dapat menjawab bertanggung jawab. Ini Bapak Guru, saya tidak memiliki Kenapa sih tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mungkin di sini ada yang bisa menjawab apa perbedaan peraturan kelas dan keyakinan kelas. Oke, Bu Anika, monggo. Berarti itu mereka melaksanakannya dengan kesadaran dan mereka sukarela melaksanakannya. Mungkin seperti Oke, itu. iya. Betul sekali. Terima kasih Bu Anika. Tepuk tangan untuk Bu Anika nggih. Ya, benar sekali Bapak Ibu. Jadi memang beda ya peraturan sama keyakinan. Kalau peraturan itu dibuat oleh sekolahan, tapi kalau keyakinan itu dibuat oleh masing-masing kelas. Jadi sudah sepakat, ada kesepakatan. Tapi kalau peraturan saja itu adalah global, secara global. Misalnya di sekolahan itu memberikan peraturan, maka siswa harus menaatinya. Kemudian ini ya, keyakinan kelas ada nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati secara bersama, lepas dari latar belakang suku, negara, bangsa, ataupun agama. Kemudian kalau pembentukan keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami semua warga.
kelas ya. Nah, berikut adalah peraturan dan kelas. Peraturan itu selalu kembalikan buku ke tempatnya, sedangkan keyakinan kelasnya tanggung jawab. Peraturannya dilarang mengganggu orang lain, keyakinannya menghormati orang lain. Jadi pada kalimatnya itu lebih ringan dan lebih enak didengar ya. Kalau peraturan hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Kekerasan keyakinannya selamat menghormati orang lain. Gunakan masker, keyakinannya kesehatan atau keselamatan. Mungkin di sini Bapak Ibu saya akan memberi contoh. Kalau kita menggunakan helm kira-kira itu kenapa? Mungkin Bu Ratna bisa menjawab. Kalau kita nggak pakai helm itu kan kalau misalnya terjadi sesuatu hal bisa memberikan kita berkeyakinan kalau kita memakai helm itu memberikan keamanan atau keselamatan pada diri kita. Oke, berarti lebih keyakinan kelas ya, memberikan keselamatan bukan berupa peraturan. Oke, tepuk tangan untuk Bu Ratna, terima kasih. Ini contohnya. Menghormati, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Bekerja, kami meyakinkan bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan, diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Berikutnya dihukum oleh penghargaan. Lah Bapak Ibu, untuk pengaruh jarak pendek dan panjang, pengaruh penghukum, ada penghargaan pengurangi ketetapan, ada penghargaan tidak efektif, ada penghargaan merusak hubungan. Jadi ada beberapa bentuk penghargaan. Ini ada 5 yang bisa kita terapkan di dalam kelas. Nah, ini bisa kita coba mengerjakan ya Bapak Ibu, hukuman atau konsekuensi. Oke, bisa dijawab, nanti akan saya berikan lembar jawab. Ini bisa dari soal nomor 1 itu bentuk hukuman atau konsekuensi. Kita milih salah satu. Ini ada 7 soal ya, bisa dibantu untuk menjawab ya. Semangat Bapak Ibu. Oke, kayaknya kita perlu ice breaking dulu ya, biar lebih semangat. Oke, Bu Susi mengantuk, bisa maju ke depan Bu Susi. Jam-jam rawan ya. Ya ini.
Bisa dilihat dulu untuk ice breakingnya. Yuk, bisa dibantu untuk berdiri. Oke, cari tempat yang oke, mungkin Bu Susi mau ke depan. Monggo Bu Susi boleh ya. Iya, aduh. Kita ulang dulu biar semangat. Ya, Bugale Budina monggo. Oke, kita mulai nggih. 1, 2, 3. Semua Bapak Ibu guru hebat. Ya udah semangat ya, udah dicas ya. Oke, lanjut ya. Aduh. Oke, saya bagikan. Saya dibantu coret-coret ya. Number one is okay, ladies and gentlemen. Soal yang pertama didengarkan ya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalian. Intinya seperti itu. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Selanjutnya, oh iya. Oke, yang lain sudah? Kalau sudah akan saya ambil. Bisa di note namanya. Membersihkan tumpahan air di meja.
tulis karena tersenggol pada saat belajar. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Bapak Ibu Guru, kita lihat jawabannya. Yang pertama mencatat 100 kali. Ini Bu Dina hukuman, Bu Ratna hukuman, Bu Ambar hukuman, Bu Dia hukuman, Pak Fendi hukuman, Bu Murti konsekuensi, kemudian Gale hukuman, Unika hukuman. Oke, ternyata banyak yang hukuman ya. Nomor 1 kita lihat jawabannya. Oke, hukuman bener ya. Oke, mungkin ya hukuman tadi yang menjawab ada Bu Ambar. Oke, Bu Ambar bisa dijawab kenapa termasuk hukuman? Kenapa tadi Bu Ambar menjawab ada hukuman? Tadi Bu Ratna juga jawab hukuman loh. Kenapa tadi jawab hukuman juga? Yang ada yang menyuruh mencatat 100 kali itu pasti disuruh sama gurunya. Makanya ya karena ada peraturan sehingga peraturannya salah tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Oke, tepuk tangan untuk Bu Ratna nggih. Nomor 2, lari berkeliling karena peraturan tadi dari sekolah berarti termasuk hukuman juga. Kemudian yang ketiga, murid diminta push up, itu juga hukuman karena ada peraturan gitu ya Bu Ratna ya. Betul sekali. Kemudian mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, ini termasuk konsekuensi. Mungkin Bu Susi mau menambahi kenapa itu termasuk konsekuensi? Menggantikan kertas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi ini kan karena tidak ada aturan yang pasti sehingga memang udah coret-coret ya konsekuensinya ganti kertas gitu loh Bu. Kesadaran atas ya bentuk kesadaran ya dari diri sendiri siswa tersebut. Yang selanjutnya membersihkan tumpahan itu berarti termasuk kesadaran diri sendiri. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian, itu sudah jelas hukuman Bu ya. Oh iya, itu sudah hukuman. Lari mengelilingi berarti juga
hukuman ya. Berarti kita sudah paham tentang konsekuensi dan hukuman ya. Oh iya, oh salah ngetik ya. Oke, nanti dirubah. Salah ngetik ya. Oke, lanjut. Perbedaan hukuman dan konsekuensi ini ya. Ini bentuk kalimatnya. Hukuman sesuatu yang meyakini harus terjadi, sedangkan konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Hukuman membuat anak itu berupa fisik maupun hati untuk jangka waktu lama, sedangkan konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Jadi lebih kita harusnya terapkan yang hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Konsekuensi ya. Nah ini penggunaan polima posisi kontrol ya. Ada identitas gagal, ada identitas berhasil atau sukses, dan kemudian ada identitas berhasil dan sukses sesuai kontrol diri, dan ada identitas berhasil kontrol dari luar. Oke, lanjut ya Bapak Ibu. Nah ini masuk ke restitusi tadi ya. Restitusi adalah proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. 9 ciri restitusi ini. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan. Kemudian yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Kemudian yang keempat, ada restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri mereka. Kemudian yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Kemudian yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi, dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini adalah bentuk segitiga restitusi yang mungkin tadi sudah dijelaskan di video, bahwa ada 3 bentuk, yaitu ada menstabilkan identitas, kemudian ada validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Menstabilitaskan identitas, kita harus mampu meyakini mereka dengan mengatakan kalimat seperti ini ya. Jadi kita tidak boleh langsung marah-marah kepada siswa, tapi kita harus masuk ke dalam jiwa mereka terlebih dahulu dengan bertanya. Tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian salah juga hal yang biasa, siapapun pernah melakukan kesalahan seperti itu. Jadi ketika seseorang dalam kondisi emosional, maka otak tidak akan mampu berpikir rasional. Saat ini itulah kita masuk ke untuk menstabilitaskan identitas anak dengan masuk ke jiwa mereka, dan anak kita bantu untuk menenangkan mereka dan mencari solusinya. Kemudian yang kedua, ada validasi tindakan yang salah. Misalnya kita harus memahami dan menentukan kebutuhan dasar. Kemudian menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud tujuan tertentu. Nah ini bentuk kalimatnya. Padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari itu ya, tapi kamu tidak melakukan, itu udah bagus. Misalnya seperti itu. Kemudian kamu pasti punya alasannya dong, mengapa melakukan hal seperti itu. Masa tiba-tiba kamu melakukan hal seperti itu kalau tidak ada alasannya. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ketika mereka sudah menemukan gambaran masa depannya, guru dapat membantu mereka untuk tetap fokus pada gambarnya melalui segitiga restitusi. Misalnya bertanya, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati, seperti itu. Atau mungkin bertanya, itu sesuai dengan keyakinan yang kita buat belum sih di kelas.
Terus kamu mau jadi orang yang seperti apa? Lah itu adalah menanyakan keyakinan mereka. Oke, ini bentuk video saya ya, bisa dilihat. Bapak Ibu disambi maknya. Oh, udah habis toh? Oh, belum. Nah, bagian ini adalah menanyakan stabilkan identitas, yaitu bertanya terlebih dahulu. Iya, itu saya. Itu mantan artis itu. Bagian menanyakan keyakinan ya. Apakah hal seperti itu termasuk keyakinan kelas kita? Dan dia menjawab tidak. Dan dia sudah menyadari kesalahannya, kemudian dia akan lebih bertindak sabar terhadap temannya, menghargai temannya, seperti itu. Ya Bapak Ibu, itu tadi adalah contoh dari kegiatan segitiga restitusi. Jadi ada 3 tadi nggih. Yang pertama tadi menanyakan keyakinan, kemudian menvalidasi, kemudian memberitahu tentang keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati di kelas. Itu Bapak Ibu. Oke, itu tadi tentang materi saya. Apakah mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin bertanya? Monggo. Kalau tidak ada, sewaktu saya kembalikan kepada Dalih selaku pembawa acara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, terima kasih kepada Ibu Riana Sulistyaningsih SS atas ilmu yang bermanfaat sekali untuk kita sebagai seorang pendidik, bahwa membudayakan positif di lingkungan sekolah itu memang harus dilakukan sebagai seorang guru.
Terima kasih atas ilmunya, bermanfaat sekali untuk kita sebagai seorang guru. Oke, setelah memasuki acara yang keempat yaitu lain-lain, apakah Bapak Ibu guru ada yang mau bertanya? Oke, sudah cukup jelas, sangat jelas sekali budaya positif yang dipaparkan oleh Ibu Riana tadi. Baiklah, mengisi acara yang terakhir yaitu penutup. Marilah kita tutup acara diseminasi budaya positif calon guru penggerak ini di siang hari ini. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Saya selaku pembawa acara banyak salah, ya saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Kita untuk semangat belajar SMK Jogonalan ya. Siap ya? Ya. SMK bisa. SMK hebat. SMK bisa hebat. SMK Jogonalan jaya jaya jaya. Bisa juara. Baik anak-anak, pagi hari ini Bu Guru akan membuat tentang kesepakatan kelas ya. Jadi untuk hari ini kita belajar tentang kesepakatan kelas. Berikut ya, membuat keyakinan dan bentuk kesepakatan. Untuk meyakini bahwa kelas kita itu membuat kesepakatan, kan nanti kita harus mengetahui dulu apa itu kesepakatan kelas. Mau ya, ready ya? Oke. Nah, kesepakatan kelas itu merupakan daftar peraturan yang dibuat bersama oleh guru dan siswa. Biasanya kesepakatan kelas dibuat pada hari pertama masuk kelas. Tujuannya yaitu agar proses pembelajaran di kelas bisa berjalan dengan tertib dan disiplin, ya. Kemudian, nah ini contohnya kesepakatan yang kita buat. Bisa contohnya saling menghormati antar teman. Di sini sudah tahu ya anak-anak, untuk teman satu mejanya namanya siapa, tahu belum? Sudah. Oke, bagus. Itu ada bentuk saling menghormati. Kemudian tidak boleh mencontek. Mencontek itu perbuatan yang bagus tidak? Tidak. Ya. Pembiasaan mencontek itu bisa merusak jati diri kita, karena dengan mencontek kita jadi apa itu, mengandalkan orang lain ya, jadi tidak percaya diri gitu. Nah, tujuan kesepakatan kelas ini dibuat bersama untuk menjalin kerjasama dengan prinsip saling menguntungkan antara para pihak dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan potensi sumber daya yang dimiliki masing-masing pihak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi kalau keyakinan kelas itu berbeda dengan peraturan ya. Kalau peraturan itu biasanya dibuat oleh sekolahan, tapi kalau keyakinan itu dibuat masing-masing kelas. Menjadi kesepakatan kita bersama untuk disepakatin ya. Siap ya anak-anak ya? Siap. Hari ini Bu Guru akan memberikan kertas yang nanti bisa kalian isi kesepakatan apa yang bisa menjadi acuan untuk kelas kita 10 PM 2. Oke, semangat ya.
Ya anak-anak, untuk menuliskan kesepakatan kita harus menggunakan kalimat positif. Jadi dihindari kata tidak boleh ya. Misalnya tidak boleh mencontek menjadi selain kata dilarang, janganlah mencontek itu hal yang tidak baik. Boleh. Jangan membuang sampah sembarangan. Jadi buanglah sampah pada tempatnya. Oke. Boleh bisa ditulis ya. Nanti setelah ditulis boleh menempelkan di papan tulis. Sudah selesai anak-anak? Sudah. Oke, mungkin bisa dikumpulkan ke depan ya. Yang sudah bisa mengumpulkan ke depan. Silakan berdiri. Yang sudah bisa mengumpulkan ke depan. Ya, ditempelkan. Ya anak-anak, kita sudah mendapatkan beberapa kesepakatan ya. Kita lihat untuk kesepakatan dari Mas Dani. Mas Dani memberikan di sini datang tepat waktu. Begitu ya Mas Dani ya? Ya, kenapa datang tepat waktu? Dapat mendiskusikan para siswa atau siswi menaati peraturan sekolah dan disiplin ya, berarti berangkat lebih pagi awal ya. Oke, tepuk tangan untuk Mas Dani ya. Aku juga bentuk kesepakatan kita. Kemudian ada Naila. Ya, Naila ya. Naila di sini tidak boleh mencoret-coret. Tidak boleh. Membuang sampah pada tempatnya. Oke, Naila kenapa memilih itu? Oke, tepuk tangan untuk Naila ya. Ya, banyak sekali ini saling menghormati antar guru dan siswa, saling menghargai antar teman. Oke, boleh kita sepakati untuk keseluruhan ini. Kemudian selanjutnya guru sudah buat untuk kesepakatan kelas kita. Nah, dari semua ini tadi sudah disimpulkan ya, karena ada beberapa yang sama. Jadi bisa nanti kesepakatan kelas ini kita buat berbentuk mading, kemudian nanti bisa ditempel di depan ya, di dinding di depan kelas. Oke anak-anak, setuju kesepakatan kita
ya? Oke. Ya alhamdulillah untuk pembuatan kesepakatan sudah selesai. Oke, besok kita harus mentaatinya dan bertanggung jawab untuk masing-masing siswa untuk kesepakatan yang kita buat. Terima kasih anak-anak, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.